Ya, ya, mulai ya Pak. Assalamualaikum, Bro Rudi. Waalaikumsalam Bapak. Gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah Bapak baik. Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ada keperluan apa nih Pak Rudi nih? Sudah pengen ngajak ketemu nih. Ada apa? Yang bisa Iya saya Pak. bantu mungkin? Begini Pak. Untuk hari ini apakah Pak Asep ada jam kosong ya Pak? Mungkin saya bisa mengobrol sebentar. Boleh, boleh. Siap. Oke, kalau gitu Pak. Gini Pak, akhir-akhir ini Rudi lihat Pak Asep ini kayak apa ya? Kayak sedang murung gitu Pak ya. Mungkin ada permasalahan gitu Pak. Mungkin bisa kita sharing Pak. Oh iya, betul-betul ada sih Pak ini. Eh di sekolah saya nih. Jadi banyak siswa yang apa ya, yang sering banget merokok gitu kan, merokok malah di jam-jam sekolah, malah dia tuh sembunyi-sembunyi di WC gitu kan. Jadi banyak banyak puntung-puntung rokok di sekolah ini, apa di WC itu yang menjadi masalah juga. Jadi kan nggak, namanya sekolahan gitu kan, instansi pendidikan, tapi siswa-siswa udah dikasih tahu tetap aja melakukan hal itu gitu kan. Tahu sendiri merokok itu kan salah satu tindakan yang tidak boleh lah untuk siswa untuk merokok gitu. Itu Pak, ada sih itu, hal itu yang memang harus kita bicarakan sih itu. Siswa Oh, iya sering Pak. ya, ya istirahat itu ke kamar mandi gitu. Oh ternyata pas itu udah ngebul itu, WC itu ngebul, ini apa ada kebakaran, ternyata ada siswa yang merokok, ada Yang 5 orang iya, gitu. Di dalam kamar mandi itu 5 orang lagi pada merokok. Nah itu yang gimana ya, itu menemukan solusinya gitu kan, untuk supaya siswa itu tidak tidak lagi melakukan hal seperti itu. iya Pak, baik Pak. Tadi sih dari yang Bapak jelaskan ya Pak, Rudi bisa nangkap sih Pak, nangkap bahwa sebenarnya memang ada apa? Ada beberapa siswa ya Pak yang memanfaatkan toilet ini sebagai tempat mereka untuk merokok ya Pak. Karena memang kalau kita sadari ya Pak, memang di usia atau di rentang SMA ini memang tidak bisa kita pungkiri apa ya, memang siswa-siswa ini memang sudah banyak yang merokok gitu ya Pak. Iya, mungkin Bapak apakah pernah eh, apa namanya, pernah melihat langsung gitu Pak gitu, ataukah apa di kantin juga menyediakan rokok Pak gitu? Untuk di kantin mah tidak ada yang menjual kok kan, karena ada aturannya di kantin itu tidak boleh menjual hal seperti itu Pak. Itulah Hmm, sembunyi-sembunyi, itu mah anak-anak mah sembunyi-sembunyi. iya Pak, iya berarti memang sebenarnya di sekolah juga sudah tidak jualan apa, tidak ada yang menjual rokok ya Pak. Ya memang kemungkinan itu memang anak-anak juga bawa sendiri ya Pak. Kalau untuk sebenarnya Pak, kalau di sekolah ya Pak, apakah Bapak ketika jam kosong itu sering berkeliling di sekolah Pak? Kalau jam kosong guru-guru itu ya pada di kantor, pada ngobrol, pada istirahat lah, capek gitu kan. Di istirahat ngobrol, bercanda gurau, ya itulah, ngopi. Itu doang. Kalau emang kalau jam-jam istirahat itu ya jarang juga yang keliling. Hmm, Tuh. benar Pak, berarti memang dari pengawasan juga agak kurang ya Pak ya. Jadi memang ada keluasaan kepada siswa ya Pak. Iya Pak, sebenarnya apakah Bapak punya rencana gitu Pak, rencana untuk ke depannya Pak gini, gimana biar sebenarnya siswa-siswa ini bisa lebih disiplin gitu Pak di sekolah ini.
tidak menjadikan WC sekolah yang umumnya itu adalah fasilitas umum ya Pak, dijadikan untuk kepentingan pribadi gitu Pak. Iya ya, rencana kalau dulu sih pernah sempat ngobrol-ngobrol gitu ya, bagaimana kalau kita menggunakan WC-nya itu WC berbayar gitu kan, ada yang jaga. Nah, jaga, kemudian kalau kalau ada yang jaga kan otomatis si siswa itu tidak bolak-balik ke kamar mandi dan juga terpantau oleh yang jaga. Tapi kan masalahnya kalau di sekolah berbayar menjadi masalah juga nggak ya kira-kira ke depannya untuk masyarakat gitu kan. Tapi bermanfaat juga untuk menjaga kebersihan kan. Selama ini yang tidak diperhatikan itu kan WC itu jarang caraka atau siapapun itu me, membersihkan lah itu, membersihkan tiap saat. Kalau ada bayarannya gitu kan dari WC berbayar itu, mungkin bisa diperhatikan gitu di situ. Itu dulu pernah sempat seperti itu belum hanya di wacana-wacana saja gitu. Iya Pak, baik Pak. Sebenarnya Bapak juga udah punya solusi Pak ya. Ya, sebelumnya Bapak apakah sudah mengkomunikasikan dengan kepala sekolah, baik dengan guru-guru juga gitu tentang solusi yang sebenarnya udah berjalan ya Pak ya solusinya gitu ya, mungkin seperti itu. Iya. Obrolan-obrolan saja belum dirapatkan dengan komite sih belum dengan komite belum rapat dengan guru-guru yang lain juga, hanya beberapa orang lah gitu kan, gimana nih untuk menyelesaikan ini supaya anak-anak gak betah di WC itu dan juga nyaman WC-nya, juga tidak dipakai hal yang tidak dengan oleh siswa. Gimana kalau ada yang jaga? Nah itu baru obrolan aja, belum dikomunikasikan, rapat juga belum, dengan komite belum, kan harus dengan guru juga, dengan siswa juga, biar mereka jangan takutnya ada disangka pungli ya kalau nagihan uang baik iuran kalau ke WC bayar gitu kan di sekolah. Kalau di mall-mall mungkin Iya. minimal bisa 2.000. Iya sih Pak emang kalau 2.000 memang kalau untuk anak sekolah mungkin kan dia itu habis uang jajannya sama kamar mandi tuh. WC-nya aja. Iya benar Pak. Aja 10 harinya 10 kalinya ada WC. Iya. Sehari 10 kali lumayan 20.000 ya Pak. 20.000 tuh kan. Iya Pak. Maaf nih Pak, Rudi mau nanya nih Pak, apakah di sekolah ada ini Pak, seksi kebersihan gitu? Dari biasa kan kalau di jenjang SMA kan gitu ada yang kebersihan, ada guru ada seksi kebersihannya kayak gitu, ada ya pegawai mungkin ya. Ya, pegawainya ya, gitu Pak. Pegawai ada, tapi itu intensitasnya kan kalau untuk kamar mandi mah dia tuh kurang fokus, paling hanya kapan gitu kan. Tadi kalau untuk yang memantau tiap saat itu tidak bisa. Nanti kan masalah kita kan anak-anak di WC tiap itunya suka nongkrong, suka merokok itu ada sih, tapi tidak setiap saat Pak. Untuk memantau itu, nah itu belum ditemukan lah gitu kan, supaya itu bisa selesai. Iya Pak, memang merokok ini juga untuk di rentang SMA memang ya tidak bisa menutup mata gitu ya Pak. Memang sudah menjadi kebiasaan juga gitu Pak. Rudi mau nanya Pak, ya Pak terkait dengan rokok ini gitu, apakah di sekolahan Bapak ini sudah menerapkan himbauan gitu ya Pak, himbauan tentang bahaya merokok seperti itu, atau apakah ada larangan khusus untuk guru yang merokok gitu, tidak boleh merokok di depan anak seperti itu Pak? Oh iya, salah satu iya sih itu
Di kita rokok itu ya tidak ada ruang khusus sih. Rokok itu paling di di tempat ya di tempat ruang guru atau di tempat ada ruang nongkrong, nggak di ruang ber-AC sih, ada tempat khusus tapi di dalam ruangan gitu. Dan juga ada juga yang guru yang terkadang ya merokok di luar gitu kan. Iya, iya sih Pak, memang ya. Tidak khusus, tapi itu juga tidak khusus ruangan merokoknya karena kan eh, tempatnya juga paling di pojokan-pojokan, sembunyi-sembunyi sih, pojokan kelihatan juga mahasiswa mungkin di situ. Iya Pak ya, mungkin memang untuk merokok ini memang kita tidak bisa semudah memberikan telapak tangan gitu ya Pak, memang harus berkesinambungan Pak. Iya Pak, mengenai tadi kan Bapak sebenarnya sudah punya solusi ya Pak tentang adanya pengelolaan dari toilet itu sendiri ya Pak, dari WC sekolah. Iya, Mungkin betul, betul. kalau misalkan ada yang mengelola ya kita bisa minimal tadi ya meminimalkan gitu ya Pak ya, ya gitu. Mm-mm. Iya Pak. Iya Pak, untuk selanjutnya Pak, apakah Bapak ada tindakan atau rencana selanjutnya gitu Pak mengenai terkait solusi Bapak ini Pak? Tadi rencananya mungkin yang untuk yang sempat obrolan-obrolan dengan teman untuk mengurangi, cobalah mungkin dikomunikasikan, kan selama ini kita belum mengkomunikasikan terkait WC berbayar gitu kan, atau GoPay atau berapa yang 2000 tinggal terlalu besar gitu kan ya, 500 mungkin nanti coba dikomunikasikan dengan komite, dengan komite sih intinya, dengan eh, dengan orang tua siswa untuk ada WC sehat, WC bersih gitu, WC nyaman gitu, mungkin dengan cara ya ada bayar WC berbayar gitu, dan juga tadi supaya ada yang menjaga juga mungkin itu. Dan juga yang berikutnya kalau tadi itu masih himbauan-himbauan bahaya merokok tuh di sekolah itu tidak ada gitu kan, mungkin karena dilihatnya mungkin jarang juga merokok, tapi himbauan itu karena mungkin ya itu harus dibuat juga himbauan merokok ya, ya jadi keingetan itu tuh sebenarnya, himbauan merokok, jadi bahayanya merokok, Iya Pak, bahaya iya. merokok di kamar mandi gitu kan. Iya, iya. Ya itu kan bisa dikasih ya, benar ya. Terus Iya, kemudian benar Pak. Sebenarnya tadi ruang khusus rokok buat guru, buat buat rokok buat guru, dan itu yang harus dibuat gitu. iya, iya benar Pak. Hmm. Iya Pak, sebenarnya yang Rudi tangkap nih Pak ya, dari pembicaraan kita nih sebenarnya Bapak sudah bagus nih Pak, udah rencana, udah ada aksi, dan memang komitmen Bapak dalam mengatur kedisiplinan siswa dalam merokok, apalagi meningkatkan sistem pengelolaan WC sekolah ini Pak, memang sudah baik ya Pak gitu ya, tinggal bagaimana memang tadi ya, mungkin yang perlu saya tanyakan lagi nih Pak, komitmen dari para guru-guru Pak, mungkin siapa saja yang akan Bapak libatkan gitu Pak? Kesiswaan mungkin ya, tapi kesiswaan dan ya kesiswaan itu yang paling penting tuh, sarana dan prasarana, mungkin sarana Iya Pak. itu sih, biar dia memberikan komunikasi. Terus ini kalau dari siswa itu, kalau dilihat itu jurnalis mungkin ya, untuk memberi Iya, iya. ya jurnalis untuk memberikan poster itu tuh, himbauan Benar-benar Pak. itu ya, benar itu harus memanfaatkan siswa juga yang ada itu, biar Iya, benar Pak. benar. Iya benar Pak. Iya. Sebenarnya udah bagus kok gitu Pak ya, dari rencana, dari komitmen, dan dari semua kepentingan juga gitu Pak ya.
semangat terus Pak untuk apa, dalam mengelola terutama karakter anak gitu ya Pak di sini ya Pak untuk, bisa bisa tahu gitu, apa, adab mereka ketika di sekolah seperti apa, seperti itu Pak. Walaupun memang mereka sudah kebiasaan merokok di luar, ya mungkin mereka juga harus tahu tempat gitu Pak ya ketika mereka di sekolah, seperti itu Pak. Iya Iya betul. Pak, terus terus semangat ya Pak, Iya, dalam, apa, melaksanakan, tadi solusinya Pak, dan memang tidak bisa, Pak Asep sendiri gitu ya, iya betul yang betul. apa, yang bertindak gitu Pak ya, Pak. Tadi juga bagus Pak melibatkan kesiswaan gitu ya Pak, dan Iya, mengkomunikasikan kepada guru yang lain gitu Pak. betul. Dan Makasih Pak Rudi nih. Jadi menjadi masukan saya juga nih. Saya jadi gundah gulana saya melihat perilaku siswa yang merokok di sekolah, di WC lah, di WC sekolah itu, ya mungkin itu karena mungkin kurang himbauan, karena mereka itu tidak tidak tahu lah gitu, mungkin ya kita jangan bosan-bosan gitu, intinya ya seperti itu untuk iya memberikan iya bener Pak, harus ya, itu harus informasi. terus Informasi. termotivasi Pak gurunya juga, Ya, bener. terima kasih Pak Rudi. Aduh, Iya, semangat. sama-sama Bapak, sukses terus Ya, ya, Bapak. Pak Rudi. Ya, lanjut ya Pak, Rudi jadi coach-nya ya Pak. Bapak jadi coach-nya. Saya yang nanya duluan nih. Rudi aja duluan Pak, nggak apa-apa. Tadi kan Bapak buka duluan. Oke, sip. Ya, ya. Assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam. Waduh, Pak Ya, Rudi nih kemana apa aja? kabar Pak? Baik, Pak Rudi. Iya Pak. Ya. Bapak punya waktu nggak ya Pak? Rudi mau ada sharing nih Pak. Kebetulan Rudi lagi jam kosong nih Pak. Oh, boleh, boleh. Iya, silakan Pak Rudi. Bisa saya bantu. Sebelumnya Iya, gimana kabar keluarga Pak Rudi? iya Pak. Iya Rudi langsung aja nih Pak, nggak ini dulu kabar Pak. Iya, kabar keluarga alhamdulillah Pak, baik Pak. Bapak sendiri gimana ya Pak? Bapak Iya, baik. Anak udah keluarga. pada sekolah, anak. Anak, kebetulan satu Pak yang udah sekolah Pak, yang satunya lagi ya belum waktu sekolah Pak. Ya, udah sekolah ya. Iya, Ya, iya Pak, gimana Pak Rudi? Ada yang bisa dibantu Pak Rudi? iya Pak, gini Pak, saya nih sebenarnya lagi gundah Pak, ini Pak, lagi banyak apa, kepikiran Pak. Kebetulan memang, di kelas saya Pak, ada, 1 anak Pak yang jarang sekolah Pak, atau mungkin dalam seminggu ini cuman, 3 kali atau 2 kali masuk aja Pak dari seminggu itu Pak, heeh Pak. Oke, Gimana ya Pak ya? jadi ada anak yang tidak apa jarang sekolah gitu. Seminggu itu Iya masuk Pak, 3 kali gitu ya. iya, Itu udah dikonfirmasi sebelumnya sama Pak Rudi. iya Pak, kebetulan Rudi udah konfirmasi Pak ke wali kelas sebelumnya Pak, katanya memang si anak ini di rumah ini sama neneknya Pak, dan orang tuanya ini kebetulan dua-duanya bekerja di luar negeri Pak, gitu. Jadi memang full anak ini ketika di rumah sama neneknya Pak, gitu Pak. Terus dengan neneknya kenapa tuh? Ya, iya Pak, iya. Rudi juga langsung nanya gitu ya Pak ke wali kelas sebelumnya gitu. Jadi memang kemungkinan gitu kata beliau sama neneknya ini dia ini bebas Pak gitu. Jadi kebetulan dia juga sudah diberikan handphone ya Pak gitu, gadget gitu. Jadi dia ini mainnya ini belum belum ada tanggung jawab Pak gitu sampai larut malam kayak gitu. Nanti pagi-pagi baru bangun katanya jam 9 baru bangun kayak gitu Pak. Ya itu kalau misalkan pas datang ke sekolah itu kemungkinan ya dipaksa sama neneknya gitu Pak. Gitu. Dipaksa ya. Berarti Iya tadi Pak. kalau itu tadi yang disampaikan Pak Rudi itu dia suka dengan neneknya itu bebas, Iya, kemudian dia suka main handphone sampai larut malam gitu ya. iya Pak sampai larut malam Pak. Dan juga kebetulan gitu Pak ya, memang anak ini rumahnya agak jauh dari teman-teman yang lain Pak. Jadi memang mungkin ya tanggung jawab orang tua sama nenek mungkin beda juga gitu ya Pak, perlakuannya gitu.
dan kemungkinan besar juga saya mau datang gitu Pak, mau silaturahmi gitu ke neneknya gitu Pak. Untuk rencana rencana untuk silaturahmi kapan tuh Pak Rudi? Iya Pak, rencana sih katanya gitu kan karena neneknya juga di ladang gitu ya Pak, di sawah. Mungkinan saya sengaja nih mau pulang sore nih Pak gitu, besok nih gitu jam 4 lah saya baru pulang dari sekolah, mau sekalian lewat gitu silaturahmi ke rumah neneknya gitu, sekalian juga mau nanyain kabarnya juga karena sudah 5 hari nggak masuk ke sekolah gitu Pak. Di seminggu itu 5 hari cuma sehari doang sekolahnya tadi. Iya Pak, cuma sehari doang. Iya Pak, karena memang Selain itu ya, karena emang orang tuanya itu ke luar negeri ya, iya, terus kemudian neneknya juga ke ladang. mm-mm. Nah, rencana lain karena kan kalau dilama-lamain gitu kan ya takut gimana anaknya gitu kan. Rencana lain selain itu ada rencana apa Pak Rudi itu kira-kira Iya selain Pak. orang tua? Pak. Jadi memang rencana lain sih, ya mungkin saya juga mau ngasih semangat dan motivasi Pak ke anak gitu ya, Pak ke anak itu. Kebetulan mungkin memang yang saya lihat gitu, yang saya dengarkan dari penyampaian wali kelas sebelumnya gitu Pak ya, karena memang si anak ini mungkin kurang perhatian gitu ya Pak. Ditambah di sekolah pun juga mungkin karena jarang masuk, jadi mungkin kurang bersosialisasi dengan temannya Pak gitu. Jadi lebih banyak sendiri di pojokan gitu Pak. Dan saya juga memang sebelumnya sudah coba untuk mendekati gitu ya Pak, mendekati bertanya kabarnya gimana seperti itu, apakah kenapa kemarin tidak masuk kayak gitu Pak. Terus juga eh, menanyakan kegiatannya di rumah seperti apa gitu Pak. Kemarin tuh memang baru sebatas empat mata aja sih gitu Pak ngobrol dengan dia gitu, dan saya juga minta tolong ke teman-temannya gitu untuk mendekati gitu, untuk mengajaknya bermain gitu. Kalau misalkan habis pulang sekolah mungkin bisa diajakin ke laut kayak gitu Pak, atau bisa diajakin ngurak belut gitu Pak di sawah kayak gitu. Itu sudah dilaksanakan Pak Rudi? Iya Pak, kalau yang itu memang memang sudah Pak gitu, memang sudah, dan kebetulan memang tidak ada, belum belum ada secara signifikan gitu ya Pak itu. Ya kemungkinan juga memang saya harus bisa memanage waktu saya gitu untuk memberi perhatian ke dia gitu Pak. Ya minimal gitu dia ini bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan gitu Pak. Dia kan sebenarnya udah kelas 6 gini Pak sekarang gitu kan, sayang gitu kalau misalkan dia ini tidak lulus gitu Pak. Iya iya iya. Berarti kalau dilihat untuk si anak itu tadi Pak Rudi itu ingin berupaya untuk mendekati gitu kan. Nah, Iya mendekati Pak. itu karena Pak Rudi kenapa tuh bisa ingin mendekati? Iya Pak, karena memang keterangan dari wali kelas sebelumnya itu menyampaikan bahwa beliau ini si anak ini kurang perhatian gitu Pak. Jadi memang mungkin salah satu kuncinya juga saya harus bisa memberikan perhatian gitu Pak ke anak ini Nah, gitu. itu kan. Jadi rencananya Pak Rudi itu tadi kalau saya ambil itu Pak Rudi ingin coba mendekati, Iya memberikan Pak. kasih sayang gitu kan ya, kasih sayang sebagai guru, Iya Pak, benar Pak. kemudian ingin menanyakan konfirmasi kepada orang tuanya gitu ya, Iya kepada Pak. walinya, Iya pada walinya. kemudian eh, apa yang memberikan semangat tadi ya. Betul Pak, memberikan semangat gitu. Jadi tanggung untuk itunya ya itu ya baru dia tanggung. Ya, jadi kalau misalnya untuk bentuk bentuk eh, pendekatannya gimana pendekatan ke anaknya tadi? Iya Pak, untuk pendekatan ke anaknya Pak, saya tadi
secara mungkin bahasa lembutnya gitu ya, dari hati ke hati gitu Pak. Memang saya coba untuk memahami anaknya gitu. Saya datang sebagai temannya gitu Pak, bukan sebagai gurunya gitu, hadir sebagai temannya gitu. Yuk kita 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 bicara kayak gitu, kita obrolin sih. Apa sih yang bikin kamu jarang ke sekolah gitu Pak. Jadi memang lebih friendly sih Pak gitu ke anak itu, pendekatan itu Pak. Itu mau kapan Pak Rudi mau dilaksanakan? Iya Pak, untuk pendekatan tadi di saya lupa memang sedang berjalan gitu ya Pak. Mungkin salah satu rencana saya gitu ya Pak. Terus untuk rencana selanjutnya saya juga mau silaturahmi ke rumahnya, ketemu dengan neneknya gitu Pak. Untuk ya mungkin saya bisa mendapatkan informasi lebih kayak gitu Pak. Mungkin dengan saya datang ke sekolah juga mudah-mudahan hatinya gitu, hati si anak ini juga bisa tersentuh gitu, merasa dipedulikan oleh orang di sekitarnya gitu Pak. Oke. Gimana Pak Rudi untuk itu ada nggak untuk jadi solusinya Pak Rudi menemukan? Ya solusinya itu Pak, tadi sih ya alhamdulillah Pak ya dari obrolan kita gitu ya Pak, kita udah dapat secara tidak langsung saya udah mendapatkan solusinya gitu Pak. Tadi ya sebenarnya saya juga sudah melaksanakan solusinya Pak. Terus juga ya tindak lanjutnya saya juga datang ke rumahnya gitu Pak. Ya. Ada lagi Pak Rudi yang bisa dikomunikasikan? Iya Pak, alhamdulillah Pak, saya jadi tercerahkan nih Pak ya dari obrolan ini Pak. Mungkin nanti lain kali Pak atau di kesempatan berikutnya saya juga mau bicara lagi Pak. Nanti kalau misalkan sepulang saya dari rumah neneknya Pak gitu Pak. Terima kasih Pak. Sekarang eksekusi Pak Rudi langsung saja. Begitu. Eksekusi apa Pak? Ya, itu segera laksanakan Oh tujuannya. iya Pak, iya mau saya langsung Iya. laksanakan Pak. Benar Pak. Mungkin besok Pak saya langsung ke rumahnya Pak. Iya, kalau mau jangan di nanti-nanti kasihan itu. Iya Pak. Udah kelas 6 tadi kan ya, udah kelas 6. Mana kelas 6 lagi Pak gitu kan, sayang banget Iya. gitu kalau misalkan. Kalau misalnya dia tidak benar gitu kan kelas 6-nya gitu. Misalnya mau naik ke SMP makanya gitu ya. Iya, harus ada tanggung jawab juga Pak. Ya. Iya Pak, terima kasih banyak Pak atas obrolannya Pak. Nanti saya datang lagi Pak gitu untuk sharing-sharing lagi Pak. Saya Oke. izin ada kelas Pak. Assalamualaikum. Salam.